Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Jayanti Mandasari. Saya mahasiswa alih jenjang S1 Keperawatan NAS di Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan outline skripsi saya yang berjudul Pengaruh Terapi Bermain Audiovisual terhadap tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang Kepodang Atas RSUD Jibarang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi saya dalam pengambilan judul skripsi ini ya. Di antaranya yaitu anak merupakan individu yang memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda dengan orang dewasa. Perhatian khusus kepada anak sebagai individu yang masih dalam usia tumbuh dan kembang sangatlah penting karena masa anak merupakan masa atau proses di mana mereka menuju kematangan. Anak juga merupakan individu yang memiliki banyak sekali keterbatasan dalam beradaptasi, baik beradaptasi terhadap dirinya sendiri maupun beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Ada beberapa hal yang menghambat proses tumbuh kembangnya anak, di antaranya yaitu kondisi sakit. Hal ini dikarenakan anak masih sangat rentan terhadap penularan penyakit, baik penularan penyakit dari orang dewasa maupun penularan penyakit dari kondisi cuaca maupun lingkungan. Pada saat anak mengalami sakit, biasanya orang tua akan memberikan perawatan-perawatan baik di rumah maupun dibawa ke rumah sakit. Jika anak mengalami perawatan di rumah sakit, maka anak tersebut juga akan mendapatkan tindakan-tindakan invasif yang sesuai dengan advis dari dokter. Ada beberapa tindakan invasif yang dapat diterima oleh pasien anak, salah satunya yaitu pemasangan infus. Tindakan invasif yang salah satunya itu tindakan pemasangan infus biasanya akan memberikan kecemasan pada pasien anak. Sebenarnya kecemasan anak itu tidak hanya dikarenakan oleh pemasangan atau tindakan-tindakan invasif yang diterima oleh mereka, tetapi ada kondisi lain yang bisa menyebabkan mereka pun merasa cemas. Antara lain yaitu adanya petugas kesehatan, baik dari dokter maupun perawat, kemudian adanya lingkungan baru yaitu lingkungan rawat inap, ruang rawat inap, kasurnya, kamar tidur, kemudian kamar mandi yang berbeda dengan lingkungan di rumah. Jika cemas tidak tertangani dengan baik, kemudian berkepanjangan, maka cemas akan menimbulkan suatu trauma terhadap pasien anak. Bahkan dapat memberikan atau menghambat proses kesembuhan perawatan anak selama di rumah sakit. Bagaimana petugas kesehatan mengurangi kecemasan pada pasien anak? Sebenarnya banyak sekali tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, baik dokter maupun perawat. Di antaranya yaitu memberi pengertian, kemudian dengan teknik relaksasi, kemudian distraksi, gitu, dan lain sebagainya. Pada skripsi saya ini, saya menitik beratkan terapi pengurang cemasnya, yaitu dengan penggunaan terapi bermain audiovisual. Terapi bermain audiovisual ini merupakan terapi bermain yang menyajikan gambar atau film, dan suara. Tujuannya yaitu pada saat anak menyaksikan alat terapi audiovisual ini, maka tingkat kecemasan anak akan berkurang. Ada beberapa jurnal dan literatur yang sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai terapi bermain audiovisual atau terapi distraksi audiovisual. Dalam jurnal-jurnal tersebut pun disebutkan bahwa terapi bermain audiovisual ini memberikan pengaruh dalam menurunkan angka kecemasan pasien anak
selama masa rawat inap atau hospitalisasi. Berdasarkan dari latar belakang dalam penyusunan skripsi ini, maka dibentuklah suatu rumusan masalah dalam outline skripsi ini. Rumusan masalahnya yaitu, adakah pengaruh terapi bermain audiovisual untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien anak di ruang Kepudang Atas RSUD Aji Barang. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh terapi bermain audiovisual terhadap tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang Kepudang Atas. Beberapa konsep teori yang diajukan dalam penyusunan dari outline ini yaitu yang pertama tentang anak. Banyak sekali pendapat-pendapat atau buku-buku yang menerangkan tentang pengertian anak. Salah satunya yaitu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itulah pengertian dari anak. Ada batasan-batasan usia yang dijadikan patokan untuk menentukan masuknya periode anak. Yang pertama yaitu periode prenatal. Yang kedua, periode postnatal. Periode postnatal ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu masa neonatus 0 sampai 28 hari, masa bayi usia 28 hari sampai dengan 1 tahun, kemudian masa toddler yaitu 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kemudian ada masa prasekolah yaitu usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun. Masa anak sekolah usia 6 tahun sampai dengan 18 tahun. Kemudian ada lagi masa remaja yaitu usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Ada beberapa teori tentang tumbuh kembang anak yang dijabarkan oleh Sujati Ningsih dan Ranum. Ini menjelaskan bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak ini dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Baik perkembangan psikososial menurut Freud, kemudian ada lagi perkembangan psikososial menurut Erikson, kemudian ada lagi yang dibagi lagi nanti anak itu masuk dalam masa industri atau masa versus rasa bersalah. Kemudian ada lagi tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget yang dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap sensorik motorik 0 sampai 2 tahun, tahapan praoperasional, kemudian tahapan konkret operasional, formal operasional, kemudian ada lagi perkembangan menurut Kohlberg yang dibagi menjadi fase prekonvensional, fase konvensional, fase postkonvensional, yang nantinya hal ini merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh pasien anak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak menurut Wulandari menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor pertumbuhan yang dapat diturunkan dari jenis kelamin, ras maupun kebangsaan. Kemudian faktor eksternal yaitu adanya dua lingkungan ya, dua kondisi yaitu kondisi prenatal atau kondisi masih dalam janin, kemudian ada lingkungan postnatal. Postnatal itu yang mempengaruhinya setelah kelahiran, baik itu terdiri dari beberapa yaitu nutrisi, lingkungan, cuaca atau iklim, latihan fisik, status sosial, status kesehatan, posisi anak dalam keluarga. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep mengenai cemas ya. Cemas pun terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli.
Salah satunya yaitu kecemasan atau ansietas merupakan penilaian dan respon emosional terhadap suatu yang berbahaya. Ini menurut Saputro dan Fajrin tahun 2017. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cemas, ya. Hal ini yang nantinya dapat mempengaruhi si anak itu mengalami kecemasan. Yaitu yang pertama usia. Semakin usia anak itu dewasa, maka biasanya anak akan dapat mengurangi kecemasan yang dialaminya oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua tentang karakteristik saudara. Di sini juga mengartikan bahwa karakteristik saudara yang terdapat di dalam suatu rumah, kakak, adik, atau saudara yang lain itu mempengaruhi faktor-faktor yang terjadinya cemas. Kemudian jenis kelamin, biasanya di sini anak perempuan akan memiliki kecemasan yang lebih tinggi dibandingin anak laki-laki, karena anak laki-laki memang lebih dominan cuek ya atau tidak peduli. Kemudian faktor selanjutnya yaitu pengalaman terhadap sakit dan perawatan. Hal ini dialami oleh pasien-pasien yang sudah mengalami perawatan berkali-kali. Misalnya untuk pasien kanker, pasien hemodialisa yang mereka memang rutin mengalami melaksanakan terapi-terapi di rumah sakit. Faktor selanjutnya yaitu jumlah anggota dalam suatu keluarga. Jika jumlah anggota semakin sedikit, maka perhatian terhadap anak itu pun akan semakin baik. Tapi jika jumlah anggota keluarganya itu banyak, maka perhatian orang tua pun akan terpecah-pecah ya. Kemudian persepsi anak terhadap sakit. Hal ini untuk persepsi sangat dipengaruhi oleh pemberian info atau pemberian keterangan dari orang tua terhadap si anak tentang kondisi sakit yang sedang dialami oleh si anak. Kemudian proses terjadinya cemas dibagi menjadi beberapa proses ya, ada 5 proses yaitu evaluation situation, kemudian perception situation, anxiety state of reaction, cognitive repression, follow, dan coping. Untuk tingkatan cemas dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Beberapa ahli membagi tingkatan cemas menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu ansietas ringan, cemas yang ringan, kecemasan sedang, yang kedua, yang ketiga kecemasan berat, yang keempat adalah tingkat panik ya, di mana tingkat panik itu sudah tidak bisa ditangani oleh terapi-terapi yang non farmakologi. Hal ini harus ditangani oleh dokter spesialis kejiwaan. Kemudian untuk respon-respon terhadap cemas ada juga beberapa respon yang bisa ditimbulkan atau yang diperlihatkan oleh si anak saat si anak ini mengalami kecemasan. Misalnya respon fisiologis. Di respon fisiologis ini akan tampak sekali pada bagian misalnya kardiovaskuler ya, yaitu terjadinya takikardi, berdebar-debar, kemudian untuk pernafasan nafasnya cemas, untuk neuromuskuler biasanya kagetan, kemudian untuk gastrointestinal misalnya si anak akan mengalami penurunan nafsu makan, tidak mau makan, sering pipis, kemudian berkeringat, wajah kemerahan gitu. Untuk respon perilaku akan ditimbulkan seperti gelisah, kemudian tremor, gugup, bicara cepat, tidak fokus. Untuk respon kognitif biasanya akan timbul gejala misalnya perhatiannya terganggu, konsentrasi buruk, kemudian pelupa, bingung, dan untuk respon yang keempat yaitu respon afektif, yaitu biasanya mudah tersinggung, mudah marah, tegang, takut, gelisah.
Untuk cemas dapat diukur dengan menggunakan alat-alat ukur yang sudah apa ya, sudah dibuktikan oleh beberapa ahli tentang bahwa alat ukur ini memang sudah eee, mempunyai validasi dan reliabilitas yang baik ya. Misalnya ada beberapa alat ukur kecemasan yang dapat digunakan untuk pasien anak. Yang pertama, Zoom Self Rating Anxiety Scale. Ini tingkat pengukurannya berfokus pada kecemasan secara umum atau coping yang berisi 20 pertanyaan. 20 dengan 15 pertanyaan tentang tingkat kecemasan dan 5 pertanyaan tentang penurunan kecemasan. Kemudian alat ukur yang selanjutnya untuk bisa digunakan oleh pasien anak yaitu HAS atau Hamilton Anxiety Scale, Hamilton Anxiety Scale. Atau bisa atau disebut dengan nama lain juga HARS ya, Hamilton Anxiety Rating Scale. Ini dikembangkan pertama kali untuk mengukur semua tanda kecemasan, baik kecemasan psikis maupun somatik. Di HARS ini terdapat 14 pertanyaan yang diajukan kepada anak-anak. Kemudian alat ukur selanjutnya yaitu tentang Preschool Anxiety Scale yang dikembangkan oleh Spence ya. Jadi dalam Preschool Anxiety Scale ini terdapat 45 pertanyaan yang anak itu bisa menjawabnya dengan kriteria tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Kemudian alat ukur selanjutnya untuk pasien anak yaitu Children Manifest Anxiety Scale. Ini dikembangkan pertama kali oleh Janet Taylor ya. Pada cemas ini terdiri dari 50 butir pertanyaan yang respondennya akan menjawab dengan 2 jawaban antara iya atau tidak. Kemudian alat ukur selanjutnya yaitu Screen for Children Anxiety Related Disorder ya. Ini alat ukur untuk mengukur tingkat kecemasan pada anak yang terdiri dari 41 item ya. Hal ini pada alat ukur ini pun dapat diketahui dan menjelaskan bagaimana perasaan anak selama 3 bulan terakhir ini. Ya, untuk instrumen ini ditujukan lebih untuk ke anak-anak usia sekolah ya atau 8 sampai 18 tahun yang mereka sudah mengerti tentang kondisi dirinya sendiri. Kemudian alat ukur selanjutnya yaitu the Pediatric Anxiety Rating Scales. Ya, kemudian pada Pediatric Anxiety Rating Scale ini biasanya digunakan untuk usia 6 sampai 17 tahun. Jadi di sini akan diperiksa tentang gejala-gejala dan kondisi keparahannya. Kemudian yang terakhir alat ukur cemas yang dapat digunakan yaitu Visual Analog Scale, VAS Anxiety ya. Alat ukur cemas ini merupakan alat ukur cemas yang terdiri dari gambar garis lurus yang dimanifestasikan dengan gambar-gambar dan sudah memiliki keterangan di bawahnya. Di keterangan itu akan terdapat penjelasan tentang pasien ini, anak ini mengalami kecemasan tingkat tidak ada cemas, atau kecemasan tingkat ringan, ringan sedang, sedang berat, ataupun panik ya. Kemudian untuk konsep yang selanjutnya yaitu, mohon maaf, untuk cemas ini nanti ada di mana tindakan-tindakan penata laksanaan cemas ya. Penata laksanaan cemas itu terdiri dari 2 bagian, yang pertama penata laksanaan cemas farmakologi dan penata laksanaan cemas non farmakologi. Untuk farmakologi di sini jelas menggunakan obat-obatan antidepresan yang diresepkan oleh dokter-dokter spesialis jiwa. Untuk yang non farmakologi terdiri dari beberapa bagian, yaitu antaranya relaksasi, distraksi, tangan humor, aromaterapi, gitu. Yang biasanya nanti disesuaikan dengan tingkat usia dan kemampuan dari si anak tersebut.
Pada peneliti nanti untuk alat ukur cemasnya akan menggunakan visual analog scale, phase anxiety, dan tindakan non farmakologi yaitu distraksi dengan terapi bermain audiovisual. Konsep selanjutnya yaitu tentang terapi bermain. Jadi menurut beberapa ahli menyebutkan bahwa terapi bermain merupakan sebuah proses terapeutik yang menggunakan permainan sebagai media terapi agar mudah melihat ekspresi alami seorang anak yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa verbal karena permainan merupakan pintu masuk ke dalam dunia anak-anak itu ya. Terdiri dari beberapa untuk teori bermain ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli yaitu ada Herbert Spencer, teori Herbert Spencer, Moritz Lazarus, kemudian ada Erikson, kemudian Sigmund Freud, Froebel, ada terapi, ada teori dari Lev Vygotsky, dan untuk tujuan bermain, yaitu bagi anak memang ada beberapa tujuan bermain yang dilakukan saat anak bermain. Adapun tujuan bermain diantaranya yaitu yang pertama mengembangkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua sarana beradaptasi terhadap stres karena perawatan di rumah sakit. Yang ketiga melanjutkan tugas pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Yang keempat mengekspresikan keinginan, perasaan, ide-ide, dan fantasi oleh si anak. Adapun karakteristik dari bermain yaitu antara lain yang pertama, permainan itu harus menyenangkan dan menggembirakan ya. Jadi membuat anak senang, kemudian mereka jadi lupa terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian permainan bermain atau terapi bermain itu tidak membutuhkan energi yang banyak, sederhana, dan dalam waktu singkat. Permainan tidak bertentangan dengan terapi atau perawatan yang sedang dijalani anak di rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya itu dilakukan pada kelompok umur yang sama. Permainan disesuaikan dengan umurnya, melibatkan orang tua, dan mempertimbangkan keamanan bagi si anak. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi bermain itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama tahap perkembangan. Jadi permainan harus sesuai dengan tahap perkembangan. Tentang status kesehatan. Karena pada saat anak sakit dan dirawat biasanya anak akan mengalami gangguan pada psikomotor dan kognitifnya. Jadi permainan ini pun biasanya harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Kemudian kondisi lingkungan. Jadi permainan anak itu disesuaikan dengan lingkungan daerahnya masing-masing. Jenis kelamin pada tahap untuk anak sekolah itu biasanya anak laki-laki tidak bersedia bermain dengan anak perempuan. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu tentang alat permainan. Alat permainan harus dipilih dan disesuaikan dengan tumbuh kembang sehingga anak dapat memperoleh kepuasan. Adapun resiko-resiko bermain yang dapat dialami oleh anak, yang pertama resiko fisik yaitu jatuh, cedera, misalnya pada tingkat lebih buruk lagi terjadi keracunan, kemudian adanya kurang gerak, misalnya pada permainan game atau menggunakan handphone, kemudian terjadi sakit mata karena penggunaan alat elektronik terlalu lama, misalnya handphone terlalu lama, kemudian untuk permainan-permainan yang dilakukan di luar, maka akan mengakibatkan atau membuat anak menjadi kotor. Untuk resiko psikis, ini biasanya ada beberapa permainan yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap perilaku dan
pemikiran bagi anak ya. Misalnya permainan-permainan yang menggunakan yang hanya dengan duduk, diam, membuat anak menjadi eee, lebih malas gitu. Kemudian untuk permainan-permainan yang menggunakan adrenalin atau membuat anak menjadi menggebu-gebu, membuat anak menjadi mudah marah saat, ditanya atau saat pada saat anak bermain kemudian, si orang tua menyuruh, biasanya anak langsung membalas dengan perkataan nada tinggi ya, dengan marah. Kemudian resiko bermain selanjutnya yaitu resiko sosial. Jelas sekali jika, permainan dilakukan oleh lebih dari 2 anak, maka akan terjadi hal-hal yang, eee, tidak baik atau hal-hal yang membuat anak menjadi, eee, ribut ya. Misalnya bertengkar, eee, misalnya berebut mainan, kemudian ada yang tidak mau bermain dengan, yang bukan kelompoknya ya, atau eksklusivitas itu juga tidak baik. Kemudian anak yang sering bermain, sendirian menggunakan handphone misalnya, dia akan mengalami minus sosialisasi karena jarang sekali, melakukan interaksi dengan teman yang lain. Ada beberapa tipe permainan, yang dapat dilakukan atau dimainkan oleh anak. Adapun tipe-tipe permainan, eee, yang dikemukakan oleh beberapa buku ya, yang pertama yaitu permainan pengamat. Ya di sini anak hanya melihat, temannya bermain ya. Anak biasanya memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan anak lain, tetapi biasanya, terhalang atau terhambat oleh beberapa hal. Misalnya pada saat anak mengalami fraktur. Kemudian permainan tunggal, di sini anak bermain sendiri ya, tidak ada temannya, kemudian, eee, berpusat pada aktivitasnya mereka sendiri. Untuk permainan paralel, anak bermain secara mandiri sendiri, tetapi mereka berada di antara teman-teman yang lain. Kemudian permainan asosiatif, yaitu permainan bersama, mengerjakan sesuatu bersama-sama, saling pinjam, saling mengikuti dan, sesuai dengan keinginan sekelompok anak tersebut. Untuk tipe permainan selanjutnya yaitu permainan kooperatif ya. Di sini, tipe permainan yang teratur, kemudian, anak-anak bisa bermain dengan kelompok anak lain, kemudian berdiskusi, bercerita. Konsep teori selanjutnya yaitu tentang distraksi audiovisual ya, yang nanti akan fokus terhadap terapi bermain yang dipilih. Distraksi audiovisual adalah suatu cara untuk mengalihkan fokus anak terhadap rasa sakit melalui instrumen visual atau, yang dapat dilihat dan audio atau yang dapat didengar yang menyenangkan bagi si anak. Tujuannya yaitu untuk mengalihkan perhatian, pasien anak terhadap hal-hal yang membuat, pasien anak itu tidak nyaman, tidak cemas, bahkan takut. Jadi dengan cara menampilkan, tayangan berupa gambar-gambar bergerak dan bersuara. Misalnya animasi yang terdapat di gambar-gambar atau film ya. Jadi pada saat anak melihat, anak itu akan lupa bahwa dirinya sedang mengalami kecemasan, harapannya seperti itu. Kemudian untuk alat permainan audiovisual ini sangat banyak ya sekarang ya. Eee, Salah satunya yaitu handphone. Kemudian ada alat-alat, ada alat-alat audiovisual lain yang menampilkan, suara dan gambar atau film ya. Kemudian untuk durasi pembelian distraksi audiovisual itu dilakukan selama 5 sampai 10 menit. Pada waktu tersebut, pasien anak diminta untuk melihat, video atau film sehingga harapannya akan memberikan efek terapeutik, ya. Beberapa penelitian sudah dilaksanakan dengan waktu 5 sampai 10 menit, eee,
efek distraksinya cukup mampu mengurangi tingkat kecemasan. Mekanisme terjadinya distraksi audiovisual dikemukakan oleh beberapa ahli ya. Jadi ketika cemas atau sinyal cemas itu datang, maka sinyal tersebut akan melewati serabut saraf yang besar maupun yang kecil yang menyebabkan inhibitor sel menjadi tidak aktif sehingga gerbang projection sel terbuka. Ya, di sini akan sinyal-sinyal yang membuat yang menyuruh atau memerintah anak untuk cemas akan ada. Dengan distraksi audiovisual yang diberikan, misalnya dengan menonton film animasi, maka efeknya akan menutup gerbang yang terbuka tadi, gerbang kecemasan tadi, sehingga harapannya rangsangan cemas akan berkurang, bahkan sampai hilang. Ya, indikasinya tentang distraksi audiovisual yaitu pengalihan kecemasan dengan lebih efektif bila klien mengalami kecemasan ringan dan sedang, tidak diperuntukkan untuk kecemasan berat atau panik ya. Kemudian kontraindikasinya yaitu yang tadi sudah disebutkan bahwa satu untuk kontraindikasi yaitu kecemasan berat ya. Di sini jelas kecemasan berat sudah memerlukan pengobatan atau penata laksanaan farmakologis dari dokter-dokter spesialis. Kemudian anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu, karena di sini kita menitik beratkan pada audio atau film yang mengeluarkan suara, maka diperlukan kondisi telinga yang baik. Pada anak tunarungu memang diperlukan alat-alat khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar dia bisa mendengar interaksi dari lingkungan luar. Kemudian anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra, baik kongenital maupun terjadi trauma. Pada beberapa jurnal memang untuk tunanetra memerlukan alat khusus agar dia bisa membaca atau melihat kondisi lingkungan dengan baik. Biasanya mereka membutuhkan terapis-terapis atau guru ataupun dokter yang khusus yang membantu dia agar dia bisa mengenali lingkungan dengan baik. Karena fungsi indera penglihatan pada pasien tunanetra, pada anak tunanetra itu diganti dengan indera yang lain seperti indera pendengaran maupun indera peraba. Maka di sini ditimbullah suatu alat namanya alat terapi Braille, kertas Braille. Kemudian kontraindikasi selanjutnya yaitu anak dengan tunagrahita. Ya, tunagrahita atau awamnya kita atau dengan kata lainnya yaitu retardasi mental ya atau IQ rendah. Jadi menurut medis anak-anak dengan tunagrahita itu terdiri dari pasien anak dengan kelainan Down syndrome, anak dengan kreatin, hidrosefalus, mikrosefalus, makrosefalus, brachycephalus, scalosephalus maupun cerebral palsy. Biasanya kondisi-kondisi ini mengakibatkan gangguan-gangguan pada motorik halusnya. Ya, jadi mereka gangguan kognitifnya pun juga akan terganggu, gangguan tumbuh kembangnya pun akan terganggu. Hal ini akan mempersulit tindakan distraksi audiovisual. Kemudian konsep selanjutnya yaitu pengaruh audiovisual terhadap cemas. Jadi terapi bermain audiovisual dalam penerapannya memberikan efek menyenangkan dan menenangkan dari tampilan suara dan gambar bagi anak-anak. Proses distraksi ini menyebabkan pelepasan hormon endorfin yang menghambat stimulus cemas yang ditransmisikan ke otak ya. Jadi gerbang yang untuk membuka cemas dihambat oleh pelepasannya hormon endorfin. Saat mendapat rangsangan,
melihat dan mendengar, maka hipokampus, amigdala, dan sputum, yaitu merupakan bagian-bagian yang reseptor yang berfungsi untuk mengatur kecemasan, akan memberikan masukan ke hipotalamus, sehingga hipotalamus melakukan respon penyesuaian dengan mengubah pelepasan hormon. Jadi neurohormonalnya yang stabil akan mempengaruhi daya tahan tubuh dan kecemasan menjadi berkurang. Ini merupakan konsep teori dari outline saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan, usia, jenis kelamin, karakter anak, pengalaman, jumlah anggota, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dapat menjadi faktor terjadinya kecemasan pada anak. Responnya bisa respon fisiologis, perilaku, kognitif afektif, dan respon ini dapat diukur dengan alat ukur cemas ya. Kemudian saat diukur maka akan disesuaikan dengan tingkatan cemas, yaitu ringan, sedang, berat, panik. Nah, dan jika sudah dibagi tingkatan cemasnya, akan dilakukan tindakan-tindakan penata laksanaan, baik farmakologis maupun non farmakologis. Ini kemudian untuk kerangka konsep dari outline yaitu variable independent. Untuk kerangka konsep dari penelitian ini yaitu pada variabel independen untuk outline ini adalah terapi bermain audio visual. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu tingkat kecemasan. Untuk hipotesis penelitian ini yaitu ada 2 H, yaitu terdapat pengaruh terapi bermain audiovisual dalam menurunkan tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kepodang atas RSUD Cibarang. Kemudian untuk Ho, itu yang ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh terapi bermain audiovisual dalam menurunkan tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kepodang atas RSUD Cibarang. Kita masuk ke metode penelitian. Jadi pada skripsi ini menggunakan jenis dan rancangan penelitian pra-eksperimental dan menggunakan desain one group pre-post-test design. Dalam hal ini jadi kelompok yang diambil atau subjek yaitu hanya satu kelompok. Subjek tersebut dilakukan pengukuran cemas sebelum dilakukan intervensi terapi bermain audiovisual dan setelah pengukuran kecemasan ulang setelah dilakukan intervensi terapi bermain audiovisual. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan di ruang rawat inap anak Kepodang Atas RSUD Cibarang pada tanggal 1 sampai 28 Februari 2021. Untuk populasi dan sampel penelitian, populasinya yaitu semua pasien anak usia 2 sampai 6 tahun yang mendapatkan tindakan pemasangan infus. Untuk sampelnya saya menggunakan rumus Solvin dengan jumlah populasi 3 bulan terakhir yaitu 179 pasien anak usia 2 sampai 6 tahun yang mendapatkan tindakan pemasangan infus. Setelah menggunakan rumus Solvin, maka ditemukan jumlah respondennya yaitu 123. Kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi yaitu pasien anak usia 2 sampai 6 tahun yang mendapatkan tindakan infus, pasiennya sadar, dapat diajak komunikasi dan bukan termasuk pasien COVID. Untuk kriteria eksklusi yaitu pasien anak dengan gangguan kecemasan berat ataupun panik, pasien anak tunarungu, pasien anak tunanetra, dan tunagrahita. Untuk variabel penelitian yaitu variabel independen, terapi bermain audiovisual, kemudian dependennya adalah tingkat kecemasan.
Untuk definisi operasional yang pertama yaitu terapi bermain audiovisual, sebuah proses terapeutik yang menggunakan permainan sebagai media kombinasi antara distraksi pendengaran atau audio dan distraksi penglihatan atau visual yang diberikan selama 5 sampai 10 menit dengan frekuensi 1 kali, ya. Ini merupakan perlakuannya, intervensinya. Untuk kecemasan yaitu salah satu bentuk emosi yang berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu dengan objek ancaman yang tidak begitu jelas. Alat ukurnya dalam kecemasan yaitu menggunakan Visual Analog Scale for Anxiety atau VAS-A, ya, dengan tingkatan dari pengukuran yaitu 0 tidak ada gejala, 1 sampai 2 kecemasan ringan, 3 sampai 4 kecemasan ringan sedang, 5 kecemasan sedang, 6 sampai 7 kecemasan sedang berat, 8 sampai 10 perilaku di luar kendali atau kecemasan berat atau panik. Untuk skala dalam kecemasan yaitu skala rasio. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu Visual Analog Scale Anxiety VAS-A yang berupa kartu atau kertas yang sudah ada tanda-tandanya masing-masing. Untuk uji validitas dan reliabilitas, untuk VAS-A ini menggunakan korelasi Superman menentukan wajah mana yang mewakili kategori kecemasan tersebut, ya. Untuk reliabilitasnya yaitu penyelesaian kesehatan dapat sangat cepat dan mudah meminta pasien untuk memilih ekspresi wajah yang sesuai dengan tingkat kecemasan yang sedang mereka rasakan. VAS-A ini sudah digunakan secara rutin oleh praktisi-praktisi klinis di lapangan. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitasnya yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau cukup tinggi bernilai lebih besar sama dengan 0,7. Untuk jenis dan teknik pengumpulan data, jenis datanya terdiri dari 2, yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari rumah sakit, dari pasien, kemudian data sekunder yaitu data yang diambil dari di luar pasien, misalnya tentang rekam medis atau SPO yang ada di rumah sakit. Untuk teknik pengumpulan datanya, ada 3 tahapan. Tahap awal yaitu pasien diukur tingkat kecemasannya menggunakan VAS-A atau menggunakan Visual Analog Scale Anxiety. Kemudian untuk tahap awal yaitu tahap di mana penentuan judul yang disepakati yang sudah dikonsulkan dari peneliti terhadap dosen pembimbing. Kemudian pada tahap ini juga dilakukan pencarian literatur yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian membuat surat izin untuk dilakukan penelitian yang ditujukan kepada rumah sakit. Kemudian untuk tahap penelitian, tahap penelitian ini dilakukan setelah peneliti atau saya ini mendapatkan izin dari rumah sakit untuk melaksanakan penelitian tersebut. Di tahap penelitian ini nanti ada 3 tahapan juga, tahapan pengukuran sebelum tindakan, tahapan tindakan, dan tahapan setelah pengukuran setelah tindakan atau setelah intervensi. Pada tahap akhir ini maka akan diolah data yang sudah diambil, kemudian diambil kesimpulannya apakah terapi bermain audiovisual itu dapat mengurangi tingkat kecemasan pada pasien anak.
Pada analisis data ini, pengolahan datanya dengan cara editing, dengan diedit, di-entry, cleansing data yaitu dicek kembali tentang agar tidak terjadi kesalahan data, kemudian ditabulasi. Untuk analisis datanya menggunakan dua analisis, yaitu univariat dan bivariat. Untuk univariat yaitu penyajiannya berupa tabel distribusi, frekuensi, jenis kelamin dengan tingkat kecemasan, dan distribusi frekuensi tingkat usia dengan tingkat kecemasan. Nanti akan ditampilkan sesuai dengan jenis kelamin, kecemasannya, kemudian kecemasan tingkat usia. Kemudian untuk bivariatnya menggunakan, karena ini menggunakan menghubungkan, dan menghubungkan dua variabel yang sama menggunakan uji parat sampel t-test. Ya, pada uji ini nanti sebelum uji ini dilakukan maka akan dilakukan namanya uji normalitas data. Jadi dalam hal ini dalam analisis bivariat ini akan menggunakan sistem SPSS yang secara komputerisasi ya, jadi data-datanya itu dimasukkan, kemudian menggunakan sistem yang ada di SPSS. Sebelum menggunakannya maka ditentukan dulu apakah data sebarannya ini normal atau tidak normal. Untuk uji normalitas datanya, karena tadi jumlah responden ada 128, di atas 50, maka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian jika hasilnya sebaran data normal, maka untuk analisis datanya lagi menggunakan langkah selanjutnya menggunakan uji Piret sampel t-test. Karena variabelnya ini sama dan berhubungan. Kemudian untuk uji normalitas data yang sebarannya tidak normal, maka untuk analisisnya kita menggunakan uji Wilcoxon. Yang selanjutnya yaitu tentang etika penelitian. Di sini peneliti menggunakan 3 prinsip, prinsip manfaat, prinsip menghargai hak asasi manusia, dan prinsip keadilan. Prinsip manfaat yaitu yang terdiri dari terhindar dari penderitaan, dari eksploitasi, dan resiko yang akan terjadi, resiko yang tidak baik yang akan terjadi jika pasien menjadi responden. Kemudian prinsip menghargai hak asasi manusia. Di sini mereka mempunyai hak, responden mempunyai hak menjadi responden dan mendapat jaminan perlakuan dengan cara adanya informed consent. Nanti informed consent ini berisi tentang tindakan, identitas peneliti, kemudian proses tindakan intervensi yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada responden. Jika responden menyetujui, maka nanti responden atau keluarga responden akan diminta tanda tangannya sebagai responden. Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kepada responden tentang proses-proses tahapan-tahapan dalam penelitian. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan, yaitu responden mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan dijaga kerahasiaannya. Jadi nanti peneliti semua data yang diambil oleh peneliti akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan oleh peneliti. Jadi pasien pun akan aman jika menjadi responden. Ini adalah gambar dari FAS ya, FAS anxiety ya. Jadi visual analog scale anxiety. Di sini terdapat depression rating scale ya. Skala depresinya, ada angkanya, balance mood ya. Jadi ini moodnya baik, 0, tidak ada gejala, slightly depressed, kecemasan ringan, 1 sampai 2, kemudian 3 sampai 5, 3 sampai 4 adalah kecemasan sedang, middle depressed, kemudian 5 kecemasan sedang,
antara middle deficit menuju definite malaise ya. Kemudian 6 sampai 7 adalah kecemasan sedang berat. Dari definite malaise nanti akan menuju terjadinya feeling really bad. Saya sangat buruk, saya sangat tidak baik, ya. Kemudian untuk 8 sampai 10 ini despair, depresi, ya. Terjadinya kecemasan berat dan perilaku di luar kendali. Baik, demikian presentasi penjelasan tentang outline skripsi yang akan saya lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.